Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pembuatan sistem manajemen keuangan sederhana dan pembuatan aplikasinya menggunakan pemrograman Python di VS Code. Sebelum memulai penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ananda Jasmine Farsya dengan NPM 202431500579. Selanjutnya ada Fariza Dani dengan NPM 202431500604. Selanjutnya ada Ashila Marfa dengan NPM 202431500619. Dan yang terakhir ada Riani Kesha dengan NPM 202431500617. Pada tahap pertama, saya akan mengerjakan bagian inisialisasi program dan struktur data. Yang pertama, saya akan mengimpor beberapa modul Python, yaitu ada modul Tinter itu digunakan untuk membuat tampilan GUI. Message box itu membantu menampilkan pesan error atau notifikasi, dan modul data tab itu kami gunakan untuk mencatat waktu, transaksi secara otomatis, dan OS yaitu digunakan untuk keperluan sistem jika dibutuhkan nanti. Setelah itu saya akan membuat struktur data. Transaksi list ini adalah list kosong yang akan menampung semua transaksi dalam bentuk dictionary. Kami pilih struktur ini karena fleksibel untuk menyimpan banyak data sekaligus, seperti jenis data transaksi, keterangan, jumlah, dan waktu. Kalau struktur ini salah ditulis, seperti menggunakan string biasanya atau lupa mendeklarasikan list, maka program tidak bisa menyimpan data transaksi sama sekali. Sorry, maaf, tadi ada sedikit kesalahan, ini tuh tidak usah menggunakan tanda pagar ya. Ntar jadi munculnya seperti ini biru. Di sini saya akan melanjutkan teman saya. Saya bertugas untuk membuat fungsi utama, yaitu tambah transaksi, yang dipanggil ketika pengguna menekan tombol transaksi, tombol tambah transaksi. Terus ada jenisnya. Jenis. Terus ada keterangan. Nah, bagian ini digunakan untuk mengambil data dari GUI, lalu data jumlah harus dikonversi ke float. Karena pengguna bisa saja salah ketik, misal memasukkan huruf, kalau tidak dikasih pengecekan error, seperti try extend.
Nah, ini untuk except errornya. Kalau tidak dikasih pengecekan error seperti try except ini, maka program akan langsung crash. Slower. Jumlah harus berupa angka. Nah, selanjutnya setelah itu setelah data dikemas di dalam dictionary. Ini untuk data dictionary. Itu ada waktu, date, time, now, terus ada time. Ini ada persenan, persen lagi, m, persen d, kemudian persen lagi, h, dan ini persen m, ini persen s, lalu transaksi di bawahnya, terus kemudian ini jenis, untuk jenisnya jenis keterangan, terus ada jumlah dan kemudian ada waktu. Fungsi ini tuh agar setiap transaksi terekam dengan lengkap dan akurat. Jika tidak dikasih date time now yang sini, maka pengguna tidak akan tahu kapan transaksi itu dilakukan. Dan selanjutnya untuk bawahnya ada transaksi list event transaksi. Baik, saya akan melanjutkan bagian perhitungan saldo dan tampilan riwayat transaksi, fungsi update saldo, dan menjumlahkan semua transaksi. Yang pertama itu kita ketik dev update saldo. Lalu jadi di sini kami menggunakan looping dan if else, transaksi pemasukan menambah saldo, pengeluaran mengurangi, kesalahan seperti kebalik logika if akan membuat saldo tidak akurat. Kemudian saya juga akan membuat fungsi tampilan transaksi.
Oke, ini digunakan untuk menampilkan semua riwayat transaksi ke layar. Jika bagian ini tidak dibuat, pengguna tidak bisa melihat histori data. Kalau lupa menghapus isi sebelumnya, teks area delete, maka data akan menumpuk berkali-kali saat diklik. Saya akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tugas saya di sini adalah untuk membuat perintah menyimpan data ke file dan membuat tampilan antarmuka program. Nah, pertama, untuk menyimpan data, saya akan membuat perintah berikut ini. Nah, berikut adalah perintahnya. Nah, jadi tujuannya agar data transaksi bisa dibuka kembali di luar aplikasi. Jika perintah open ini ditulis salah atau ditulis read, maka file itu tidak akan bisa dibuat. Nah, selanjutnya, sini saya akan membuat tampilan GUI untuk TK internya atau dengan TK internya. Nah, berikut adalah perintahnya. Nah, jadi di sini saya mendesain tampilan dengan label, entry, tombol, dan task area. Komponen ini diletakkan dalam frame agar rapi dan mudah dikendalikan. Selanjutnya, di bawah sini saya akan membuat perintah untuk tampilan lanjutan dari GUI dengan TK internya. Nah, berikut adalah perintahnya. Nah, di sini saya selanjutnya membuat sebuah frame untuk mengelompokkan elemen input agar lebih rapi. Dengan PPD ini, PPD 10, saya memberikan jarak vertikal antar elemen biar tidak saling berdempetan. Nah, kemudian saya di sini akan menambahkan label input untuk 3 data utama. Nah, berikut adalah perintahnya. Nah, jadi label jenis transaksi ini muncul di sebelah kiri dan drop down menu option menu di sebelah kanan dengan default pemasukan variabel string var digunakan agar nilai bisa berubah saat pengguna memilih. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya.
Nah, ini untuk menginput deskripsi transaksi, misalnya gaji bulanan atau bayar wifi. Intinya di sini untuk menginput keterangan. Nah, lanjut ke perintah berikutnya. Nah, untuk bagian jumlah, pengguna wajib isi angka nominal. Jika dikosongkan atau salah ketik, akan muncul error dari validasi yang telah dibuat ada fungsi lain ini. Nah, selanjutnya menambahkan tombol tambah transaksi. Nah, di sini berikut adalah perintahnya. Nah, tombol ini digunakan untuk mengakses tambah transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Letaknya di tengah. Nah, pakai kolom span ini agar simetris. Nah, yang selanjutnya menambahkan label saldo atau area riwayat. Nah, jadi berikutnya adalah perintahnya. Nah, jadi label ini digunakan untuk menampilkan saldo yang dihitung secara otomatis. Saya gunakan font ini agar terlihat lebih mudah. Oke, berikutnya lanjut ke bagian untuk menampilkan riwayat transaksi. Nah, berikut adalah kodenya atau perintahnya. Nah, ini adalah kotak besar untuk menampilkan riwayat transaksi. Ketika pengguna menambah transaksi misalnya, nah data akan muncul di sini secara otomatis. Yang terakhir adalah menambahkan tombol keluar dan main loop. Oke, langsung saja ke perintahnya. Jadi tombol ini berfungsi untuk menutup aplikasi. Ini penting agar pengguna punya opsi keluar tanpa harus menutup paksa jendela. Nah, terakhir saya menambahkan fungsi main loop di sini. Harus ditulis di akhir program karena ini adalah perintah utama UI agar tetap aktif dan berjalan. Tanpa ini semua tidak akan berjalan, tampilan tidak akan muncul. Nah, berikut adalah perintahnya. Nah, jadi secara keseluruhan perintah pada proses sistem manajemen keuangan sederhana ini sudah selesai. Nah, tinggal dijalankan perintahnya. Maka kita coba jalankan. Kita coba apakah ada yang salah atau error. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka tampilan sudah berhasil dijalankan. Nah, di sini terdapat 3 menu, yaitu jenis transaksi, keterangan, jumlah. Pada jenis transaksi ada 2 option, yaitu pemasukan dan pengeluaran, sudah sesuai dengan apa yang kita tambahkan tadi. Nah, misal di sini saya menambahkan pemasukan.
keterangannya, misal data jumlahnya segini, nah data transaksi. Nah, maka data tersebut sudah tercantum dalam sistem manajemen keuangan yang kita buat tadi. Nah, mungkin sekian dari proses video pembuatan sistem manajemen keuangan sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.